Layar lebar suka menggambarkan hewan agung dan indah ini sebagai hewan buas dari neraka yang suka mengoyak tubuhmu. Tapi itu nggak sepenuhnya benar kan? Name's Bruce. It's alright, I understand. Why trust a shark, right? Selamat datang di What's Mojo Top 5 Myths, sebuah seri yang mencari mitos-mitos yang dipercaya banyak orang dan kita akan membantahnya satu persatu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam episode hari ini, kita akan menghitung mundur 5 mitos tentang ikan hiu yang membuat kita menjauhi laut. The ocean turns red. Despite all the pounding and the hollering, they all come in, they rip you to pieces. Nomor 5, ikan hiu gak bisa terkena kanker. Sharks never get cancer or go blind or show any loss of brain activity as they age. Jadi, pada suatu hari, ada orang bernama William Lane yang menulis buku berjudul Sharks Don't Get Cancer, How a Shark Cartilage Could Save Your Life. Dan kita akan memberikan kamu dugaan tentang apa buku itu. Ya, tampaknya ikan hiu begitu kuat, bahkan penyakit pun gak bisa membunuhnya. Kira-kira kenapa ya? Itu karena penyaluran dari tulang rawan predator super yang menyeramkan ini membuatnya kebal terhadap kanker. Hanya saja teori ini salah banget. It's all a lie. Para peneliti telah membuktikan mitos ini sudah dari tahun 2000 silam saat John C. Herzberger dan Gary Ostrander memberikan penemuan mereka kepada American Heart Association. Dan meski mitos tentang kanker itu saja sudah merepotkan, fakta mengatakan kalau sekitar 200.000 ikan hiu dipanen setiap bulan untuk tulang rawannya. Nomor 4, memakan sirip ikan hiu bagus untuk kesehatanmu. Really bizarre. Really bizarre. Sup sirip ikan hiu telah menjadi tradisi leluhur dalam masakan Chinese. Sebagian karena hubungannya dengan kesehatan. Baik itu untuk menghaluskan kulitmu, meningkatkan qi, ataupun membuat kehidupan seksualmu lebih baik. Sup sirip ikan hiu adalah hal yang kamu butuhkan untuk tetap sehat. Because it actually tastes of nothing. Almost like sort of plain glass noodles. Tapi sampai saat ini belum ada bukti nyata tentang khasiat sup itu. Dan tingginya kandungan merkuri yang ditemukan pada ikan hiu sepertinya akan memberikan khasiat buruk daripada baik. Tapi kami akan membiarkan kamu untuk menentukan sendiri pilihanmu. Supaya jelas ya, ini bukan mitos kalau manusia banyak mengkonsumsi sirip ikan hiu. Tapi dalam beberapa tahun belakangan, semakin sedikit ketertarikan orang terhadap sirip hiu. Itu mungkin karena tingginya harga dan manfaat kesehatannya lebih ke mitos daripada sains. Belum lagi, kekejaman yang dilakukan terhadap ikan hiu ini harus diperhatikan. Karena populasi ikan hiu terus berkurang seiring berjalannya tahun. As a scalloped hammerhead, one of the most endangered shark species, has its fin sliced off while still alive. Nomor 3, kalau hiu berhenti bergerak, dia akan mati. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Sebagai roket pemakan manusia yang hidup, banyak orang percaya kalau ikan hiu harus terus bergerak maju. Tapi kenyataannya, kebanyakan ikan hiu mampu untuk beristirahat di dasar laut dan itu berkat sesuatu yang disebut buccal pumping. Ini berarti mereka bisa menelan air untuk melewati insangnya. Namun gak semuanya memiliki opsi ini, yang paling terkenal ikan hiu putih. Di antara 400 tipe spesies ikan hiu, sekitar 24 dari mereka dikategorikan sebagai obligate ram ventilators, yang berarti mereka gak bisa melakukan buccal pumping dan harus mendorong air keluar dan masuk dengan cara terus bergerak. Tentunya hal ini langka, tapi meski begitu banyak orang yang salah mengasosiasikan cara pernafasan ini dengan seluruh ikan hiu sebagai kesatuan yang sama. Nomor 2, ikan hiu nggak bisa hidup di air tawar. Kamu pikir akan aman kalau menyelam di sungai untuk menghindari ikan-ikan ganas ini? Kamu salah besar. I've got a little snack for you. Ya, ikan hiu kebanyakan diasosiasikan dengan laut. Tapi satu spesies yang dikenal dengan nama bull shark merupakan contoh hidup kalau mereka juga bisa berada di air tawar. Di laut, sebuah proses yang disebut osmoregulation memungkinkan ikan hiu untuk mengambil air kemudian membuang garam dari tubuhnya melalui urin. Di sisi lain, ikan hiu air tawar memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan osmoregulation yang artinya ginjal mereka lebih banyak mengeluarkan urea, urin yang diencerkan daripada garam.
Meski itu bukanlah gaya hidup yang ideal bagi makhluk menyeramkan ini, satu hal yang pasti, masih ada kemungkinan. Jadi, berhati-hatilah dan jauhi air, karena mereka akan menemukanmu dan mereka akan memakanmu. Nomor 1, ikan hiu memakan manusia secara utuh. Pada tahun 1975, Jaws menancapkan giginya di dunia dan sebuah mitos pun muncul. Ikan hiu akan menemukan kita di laut dan akan memakan kita secara utuh. Dengan segala hormat kepada korban-korban penyerangnya, menurut laporan yang ada, ikan hiu hanya membunuh 23 orang di Amerika dalam waktu 50 tahun dari tahun 1959 sampai 2009. Dipancing ataupun enggak, ikan hiu enggak membunuh banyak manusia. Yang ada, manusialah yang terus membunuh mereka. Dan berdasarkan The Washington Post, kemungkinan untuk diserang hiu adalah 11,5 juta banding 1. Dan ya, ada ikan hiu yang secara spesifik menyerang manusia yang dikarenakan kesalahan identitas. Meski begitu, sangat jarang kemungkinan ikan hiu akan memakan kita secara utuh. Tentunya itu masih mungkin ya. Tapi lebih memungkinkan lagi kalau kamu tenggelam atau dihabisi oleh hewan indah lainnya di laut. Kecuali para hiu ini menemukan cara untuk keluar dari laut. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.